Pernahkah kalian mendengar ada orang yang bilang kalau judi itu halal, asalkan sama-sama rela? Bagaimana kalau pendapat itu ditantang langsung oleh Abu Nawas yang terkenal cerdik? Di kisah kali ini, Abu Nawas akan berdebat seru dengan seorang penjudi di pasar Baghdad. Apakah judi benar-benar bisa dianggap halal, atau justru sebaliknya? Jawabannya bukan hanya lucu, tapi juga penuh pelajaran hidup. Kalau kalian penasaran dengan kelicikan dan kecerdasan Abu Nawas dalam membungkam lawannya, tonton cerita ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan klik tombol like, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah Abu Nawas lainnya yang lebih kocak dan penuh hikmah. Dikisahkan pasar Baghdad siang itu begitu ramai. Orang-orang berdesakan di jalan sempit yang dipenuhi pedagang. Ada penjual buah yang berteriak menawarkan kurma segar. Ada pedagang kain yang menggantungkan sutra warna-warni dari Persia. Ada pula penjual roti yang baru saja mengeluarkan roti hangat dari tungku tanah liat. Bau rempah, roti, dan keringat bercampur jadi satu, membuat suasana begitu khas. Di tengah hiruk-pikuk itu terdengar suara tawa yang tak biasa. Suara itu lebih keras dari para pedagang yang berteriak menjajakan barang dagangannya. Gelak tawa itu berasal dari sebuah warung kopi kecil di pojok pasar. Warung itu dipenuhi orang-orang yang berkerumun. Sebagian duduk, sebagian berdiri sambil menonton sesuatu dengan wajah penuh semangat. Abu Nawas yang kebetulan lewat berhenti sejenak. Ia mengerutkan kening lalu menoleh ke arah suara. Ada apa di sana? Suaranya seperti pesta kemenangan, tapi aku tidak melihat ada musik atau penari. Gumamnya sambil tersenyum nakal. Langkah kakinya ringan, ia berjalan mendekati kerumunan itu. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat apa yang terjadi. Di atas meja kayu yang kakinya hampir patah, terhampar beberapa keping uang perak, koin tembaga, dan dadu kecil yang terus dilemparkan oleh beberapa pria. Sorak-sorai meledak setiap kali dadu berhenti. Oh, rupanya para penjudi sedang mengadu nasib, ucap Abu Nawas dalam hati. Matanya berbinar-binar bukan karena tertarik ikut berjudi, melainkan karena ia mencium bau bahan lelucon dan perdebatan seru yang bisa ia manfaatkan. Seorang pria tampak mendominasi permainan. Rambutnya kusut, janggutnya tipis, pakaiannya lusuh, tapi matanya berkilat penuh kemenangan. Di hadapannya sudah ada tumpukan koin yang lumayan banyak. Ia tertawa lebar, memamerkan giginya yang kuning dan berulang kali menepuk dadanya dengan penuh kebanggaan. Wahai kawan-kawan, serunya lantang. Hari ini keberuntungan berpihak padaku. Lihatlah, aku mendapatkan rejeki tanpa harus bekerja keras seperti kalian yang berjualan seharian di bawah panas matahari. Cukup duduk, lempar dadu, dan harta mengalir ke kantongku. Katakan, adakah cara mencari rejeki yang lebih mudah dari ini? Kerumunan tertawa mendengar kesombongannya. Ada yang mengangguk, ada pula yang geleng-geleng kepala. Namun semua tahu, ucapannya hanyalah setengah benar. Sebagian orang kehilangan uang mereka hanya karena satu kali lemparan dadu dan wajah mereka tampak masam meski pura-pura tersenyum. Ketika pria itu hendak mengocok dadu lagi, seorang penonton berteriak, "Lihat, lihat siapa yang datang itu. Abu Nawas!" Sekejap kerumunan berubah riuh. Semua menoleh ke arah pintu warung. Benar saja, Abu Nawas melangkah masuk dengan langkah santai. Wajahnya yang cerdas jenaka membuat suasana mendadak tegang sekaligus penuh antisipasi. "Wahai Abu Nawas," seru salah seorang di antara mereka. "Datanglah ke sini, engkau harus memberi pendapat." Orang ini berkata, judi itu tidak haram karena dilakukan dengan sukarela. Bagaimana menurutmu? Si penjudi yang sedang menang tersenyum sinis. Ia menatap Abu Nawas penuh tantangan. "Ya benar, aku ingin mendengar langsung dari Abu Nawas. Apakah judi sungguh haram? Kalau sama-sama rela, kenapa tidak boleh? Bukankah kita tidak mencuri, tidak menipu, dan tidak merampok? Kami hanya bermain." Kerumunan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Mereka tahu, jika Abu Nawas sudah bicara, pasti akan ada jawaban yang tak biasa yang bisa membuat semua orang berpikir sekaligus tertawa. Abu Nawas mengusap dagunya pelan, lalu duduk di kursi kosong dekat meja judi. Ia menatap dadu, uang, dan wajah para pemain. Senyum licik tersungging di bibirnya. "Baiklah," katanya tenang.
Aku akan menjawab pertanyaanmu. Tetapi aku ingin bertanya terlebih dahulu agar kita bisa sampai pada jawaban dengan akal sehat, bukan hanya emosi. Bersediakah engkau menjawab pertanyaanku? Si penjudi mengangguk mantap. Ya, benar. Tentu saja, aku tidak takut pada pertanyaan siapapun, apalagi hanya Abu Nawas. Kerumunan tertawa kecil. Mereka sudah bisa menebak kesombongan lelaki itu akan segera menjadi bahan tertawaan bersama. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap mata penjudi itu, lalu bertanya pelan namun jelas. Katakan padaku, mengapa engkau merasa senang ketika menang? Semua orang mendadak terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun semua penasaran kemana arahnya. Penjudi itu terkekeh. Ya jelas aku senang, karena aku mendapatkan uang. Bukankah semua orang senang kalau mendapat uang? Abu Nawas tersenyum makin lebar. Ia kemudian mengangguk seolah-olah setuju. Lalu dengan suara yang sama tenangnya, ia melanjutkan pertanyaan kedua. Lalu, kenapa engkau bersedih ketika kalah? Kerumunan mulai tertawa kecil. Mereka tahu arah pertanyaan Abu Nawas mulai menjebak. Penjudi itu mengernyit, tapi tetap menjawab dengan nada kesal. Ya, karena uangku hilang, mana ada orang yang senang kehilangan uang? Abu Nawas menepuk meja sekali, membuat semua orang tersentak. Ia lalu berseru lantang. Nah, bukankah itu berarti selalu ada pihak yang rugi? Jika engkau senang, ada orang lain yang menderita. Jika engkau menderita, ada orang lain yang tertawa. Bagaimana bisa engkau menyebut itu halal? Kerumunan langsung bersorak dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan tertawa terbahak-bahak. Wajah penjudi itu mulai memerah, tapi ia masih mencoba menahan diri. Abu Nawas menyandarkan tubuhnya santai di kursi. Sementara kerumunan menunggu kelanjutan debat yang pasti akan semakin seru. Kerumunan di warung kopi kecil itu semakin padat. Orang-orang berdesakan untuk menyaksikan debat yang baru saja dimulai. Abu Nawas sudah melontarkan pertanyaan jebakan pertama, dan si penjudi yang tadi begitu percaya diri, kini wajahnya mulai memerah. Namun lelaki itu tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengetukkan jarinya di meja, menatap Abu Nawas dengan senyum tipis penuh tantangan. Abu Nawas, katanya lantang. Aku akui, kata-katamu barusan terdengar masuk akal. Tetapi, jangan buru-buru menuduh kami ini melakukan sesuatu yang haram. Bukankah hidup memang selalu ada yang untung dan ada yang rugi? Pedagang pun bisa untung atau rugi. Bedanya hanya pada cara. Jadi, kenapa engkau hanya menyalahkan kami para penjudi? Beberapa orang mengangguk tanda mereka setuju dengan argumen si penjudi. Ada yang berbisik, iya juga ya, pedagang kadang rugi, kadang untung. Suasana seakan sedikit berbalik. Abu Nawas hanya tersenyum santai. Ia menyesap secangkir kopi yang disodorkan oleh pemilik warung, lalu menaruhnya kembali di meja. Dengan tenang ia menjawab, engkau benar wahai saudara, dalam hidup memang ada yang untung dan ada yang rugi. Tetapi, aku ingin bertanya lagi kepadamu dan jawab dengan jujur. Jika seorang pedagang menjual kain, lalu pembeli membayar dengan uang, apa yang didapatkan masing-masing pihak? Penjudi itu menjawab dengan cepat. Ya jelas, pedagang dapat uang, pembeli dapat kain. Bagus, kata Abu Nawas sambil mengangguk. Berarti keduanya sama-sama mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Pedagang senang karena mendapat uang, pembeli senang karena mendapat kain yang ia butuhkan. Sama-sama untung, bukan? Kerumunan bersorak kecil. Penjelasan Abu Nawas mulai masuk akal. Tapi sekarang lihatlah permainanmu, lanjut Abu Nawas, sambil menunjuk dadu di atas meja. Engkau senang karena mendapatkan uang, lawanmu justru sedih karena uangnya hilang. Apa yang ia dapatkan selain kesedihan? Tidak ada barang, tidak ada manfaat, hanya kerugian. Jadi, di manakah keadilan itu? Suasana kembali riuh. Beberapa penonton mulai menepuk bahu temannya sambil berkata, benar juga, kalau beli barang semua untung. Kalau judi, satu senang, satu menderita. Wajah penjudi itu makin merah padam. Ia menggertakkan giginya lalu mencoba lagi. Tapi Abu Nawas, engkau terlalu menyederhanakan. Kami bermain karena sukarela, tidak ada yang dipaksa. Kalau aku kalah, aku terima. Kalau aku menang, orang lain juga harus terima. Jadi, di mana salahnya kalau semua dilakukan dengan persetujuan? Kali ini sebagian penonton mengangguk lagi. Mereka menunggu bagaimana Abu Nawas akan menanggapi argumen yang cukup masuk akal itu.
Abu Nawas menyilangkan tangan di dada, lalu tersenyum licik. Ah, jadi menurutmu kalau semua orang sepakat, maka sesuatu yang salah bisa menjadi benar? Wahai sahabatku, coba dengarkan logika sederhana ini. Kalau ada dua orang sepakat untuk saling menampar wajah, apakah dosa menampar hilang hanya karena ada persetujuan? Atau jika ada dua orang sepakat untuk saling menipu, apakah penipuan jadi halal hanya karena sama-sama rela ditipu? Kerumunan langsung meledak tertawa. Beberapa orang sampai terbatuk karena terlalu keras tertawa. Bahkan pemilik warung pun menepuk-nepuk lututnya sambil berkata, "Itu dia, Abu Nawas memang licik sekali." Si penjudi mengernyit, wajahnya semakin panas. Ia mencoba menutupi kekalahannya dengan tertawa hambar, namun suaranya tidak meyakinkan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih tenang namun tajam. Ketahuilah wahai sahabat, persetujuan tidak bisa mengubah yang haram menjadi halal. Kalau begitu, apa gunanya aturan Tuhan? Semua dosa bisa diubah jadi pahala asal ada kesepakatan manusia. Hukum Tuhan tidak bisa ditawar seperti kain di pasar. Kerumunan bersorak lagi, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa bahkan berteriak, "Hidup Abu Nawas, hancurkan penjudi itu." Penjudi itu terdiam, tapi belum mau mengaku kalah. Ia tahu jika ia mundur sekarang, harga dirinya akan jatuh di hadapan orang banyak. Maka ia merapatkan duduknya, menatap Abu Nawas dengan tatapan menusuk lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kau memang pandai bermain kata-kata, tetapi aku punya pertanyaan lain. Bukankah ada orang yang kaya raya dari perjudian bisa memberi makan keluarganya, bahkan menyedekahkan sebagian kemenangannya untuk fakir miskin? Kalau begitu, bukankah judi juga bisa membawa kebaikan?" Kerumunan mendadak hening lagi. Pertanyaan itu cukup berat. Semua orang menoleh ke arah Abu Nawas, penasaran bagaimana ia akan membalas. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berkata pelan, "Oh, jadi engkau mengira sedekah yang berasal dari uang judi bisa membuat judi menjadi halal? Baiklah, kalau begitu dengarkan jawabanku." Kerumunan menahan napas. Mereka tahu babak selanjutnya akan lebih panas lagi. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang hendak menjawab pertanyaan penjudi. Lelaki itu baru saja mengajukan argumen yang dianggap cukup kuat. Bukankah dari judi ada orang yang bisa kaya, lalu menyedekahkan hartanya untuk fakir miskin? Kalau hasilnya dipakai untuk kebaikan, kenapa harus dianggap haram? Beberapa penonton mengangguk-angguk merasa itu masuk akal. Ada yang berbisik pelan, benar juga ya, kalau hasilnya dipakai membantu orang miskin, bukankah itu baik?" Abu Nawas menatap penjudi itu dengan senyum tipis. Ia tidak langsung menjawab, melainkan mengambil secangkir kopi yang sudah dingin di depannya, menyesap sedikit, lalu meletakkannya kembali. Seolah-olah ia sedang memberi jeda, agar semua orang makin penasaran. Akhirnya ia berkata pelan, "Wahai sahabatku, pertanyaanmu bagus sekali. Engkau pintar mencari alasan untuk membenarkan kesukaanmu. Tetapi izinkan aku bertanya lagi." Penjudi itu menyeringai, "Silahkan, aku siap menjawab apapun." Abu Nawas mencondongkan tubuhnya. Kalau ada seorang pencuri yang mengambil harta orang kaya, lalu ia gunakan sebagian hasil curiannya untuk memberi makan fakir miskin, apakah mencuri menjadi halal? Kerumunan langsung tertawa meledak. Ada yang menepuk-nepuk meja, ada yang hampir jatuh dari kursi. Wajah penjudi itu langsung kaku. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang makin tajam. Atau kalau ada seorang perampok yang merampas kafilah dagang, lalu menyedekahkan sebagian hasil rampasannya ke masjid, apakah merampok jadi berpahala? Jawab aku dengan jujur, wahai sahabat. Penjudi itu terdiam. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri mencari jawaban. Tetapi tak ada yang keluar dari mulutnya. "Jawablah," desak Abu Nawas, sambil mengetukkan jarinya ke meja. Akhirnya penjudi itu menggerutu. "Ya, tentu saja, mencuri tetap salah, merampok juga tetap salah." Abu Nawas tersenyum puas. "Bagus, engkau sudah menjawab sendiri. Maka ketahuilah wahai sahabat, jika asalnya haram, maka hasilnya juga haram. Uang judi. Meski engkau sedekahkan, tidak akan menghapus keharamannya. Sama seperti mencuri atau merampok, Tuhan tidak menerima sedekah dari harta yang kotor." Kerumunan bersorak dan bertepuk tangan. Ada yang berteriak, "Benar, benar sekali." Ada pula yang berkata sambil tertawa,
Kalau begitu, sedekah dari penjudi sama saja dengan memberi makanan yang beracun. Tampak enak, tapi tetap berbahaya. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Ia lalu berkata, harta yang halal, meskipun sedikit, lebih berkah daripada harta haram yang banyak. Orang yang memberi dari hasil yang buruk, seolah-olah ingin menipu Tuhan dengan uangnya. Padahal Tuhan tahu dari mana uang itu berasal. Kata-kata itu membuat kerumunan kembali terdiam. Ada yang menunduk merenungkan perumpamaan Abu Nawas. Namun, penjudi itu masih belum mau menyerah. Ia mengangkat kepalanya, berusaha terlihat gagah, lalu berkata, Abu Nawas, engkau pandai berbicara, tapi bukankah banyak hal di dunia ini ditentukan oleh keberuntungan? Ada orang yang lahir kaya, ada yang lahir miskin, ada yang berdagang untung besar, ada yang bangkrut. Semua itu nasib, bukan? Nah, judi hanyalah cara lain menguji nasib. Jadi, mengapa kau katakan haram? Kerumunan terdiam lagi. Pertanyaan ini lebih licik. Ada beberapa penonton yang mengangguk, merasa pertanyaan itu logis. Ya, benar juga. Bukankah hidup memang untung-untungan? Bisik seseorang. Abu Nawas menyipitkan mata lalu tersenyum geli. Ia tahu, pertanyaan itu hanya akal-akalan. Ia bersandar santai di kursinya, lalu menjawab dengan suara tenang. Wahai sahabatku, engkau benar. Hidup memang penuh dengan takdir dan keberuntungan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Itu semua rahasia Tuhan. Tetapi apakah engkau berani menyamakan takdir Tuhan dengan dadu buatan manusia? Kerumunan mulai bergumam. Benar juga ya. Abu Nawas melanjutkan dengan semangat. Takdir itu kita terima dengan sabar, karena itu datang dari Allah. Tapi perjudian engkau ciptakan sendiri untuk merampas harta sesama manusia. Engkau bilang menguji nasib, padahal engkau hanya mencari alasan untuk membenarkan keserakahanmu. Nasib yang engkau ciptakan sendiri bukan takdir dari Tuhan. Kerumunan bersorak lagi, kali ini lebih keras. Mereka bertepuk tangan. Ada yang bersiul, ada yang tertawa puas melihat wajah penjudi yang semakin kusut. Abu Nawas lalu berdiri menepuk bahu si penjudi sambil berkata dengan nada penuh ejekan halus. Kalau memang engkau ingin menguji nasib, mengapa tidak berdoa dan bekerja keras? Bukankah lebih mulia jika engkau mengadu nasib dengan keringatmu sendiri, bukan dengan dadu kecil yang hanya mempermainkan harapan orang lain? Si penjudi hanya terdiam. Hatinya mulai goyah meski bibirnya masih mencoba menahan gengsi. Kerumunan berteriak-teriak, "Hidup Abu Nawas! Penjudi kalah! Penjudi kalah!" Namun Abu Nawas mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua tenang. Dengan wajah serius ia berkata, "Tenanglah wahai kawan-kawan, jangan kita hina dia. Ia hanya salah jalan. Semoga kata-kata ini bisa membuatnya berpikir ulang. Kita tidak boleh sombong karena siapa tahu besok kita yang diuji oleh godaan yang sama." Kerumunan langsung hening. Kata-kata itu membuat mereka sadar. Abu Nawas tidak hanya ingin mempermalukan penjudi, tapi juga memberi pelajaran untuk semua orang. Penjudi itu terdiam, wajahnya lesu, namun matanya menunjukkan sesuatu. Perdebatan ini belum selesai. Ia masih punya argumen yang ia simpan, dan ia berniat melawan Abu Nawas lagi. Kerumunan di warung kopi kembali ramai. Orang-orang masih membicarakan jawaban Abu Nawas barusan. Ada yang mengulang-ulang kalimatnya, ada yang tertawa terpingkal-pingkal. Ada pula yang mengangguk-angguk sambil berkata, memang benar kalau judi itu seperti merampas dengan senyum. Namun, si penjudi belum mau menyerah. Ia menegakkan duduknya, merapikan sorbannya yang kusut, lalu berkata dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Meski jelas terlihat ia sedang menahan rasa malu. Abu Nawas, engkau memang pintar memutar kata-kata, tapi aku masih punya alasan. Dengarkan baik-baik. Bukankah berjudi itu juga memberi hiburan? Kami berkumpul, tertawa bersama, melupakan masalah hidup. Apa salahnya kalau uang kami dipakai untuk sedikit bersenang-senang? Hidup ini sudah terlalu berat, Abu Nawas. Jadi, biarlah kami bermain dan bergembira. Beberapa orang di kerumunan tampak terdiam. Ada yang tampak setuju dengan alasan itu. Seorang lelaki tua bahkan berbisik, "Ya juga sih, hidup memang butuh hiburan." Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ia menepuk-nepuk lututnya pelan, lalu berkata dengan suara yang menenangkan, "Wahai sahabatku, benar bahwa manusia butuh hiburan. Bahkan aku pun sering mencari cara untuk tertawa dan membuat orang lain tertawa.
Tapi aku ingin bertanya kepadamu, apakah engkau bisa menyebut sesuatu itu hiburan kalau ada orang yang harus menderita karenanya? Penjudi itu terdiam sejenak, namun segera menjawab, tapi mereka rela kalah Abu Nawas. Tidak ada yang dipaksa, mereka tahu risikonya sejak awal. Abu Nawas tersenyum licik. Kalau begitu, mari kita buat permainan baru. Bagaimana kalau kita jadikan menampar wajah sebagai hiburan? Kita berkumpul lalu saling menampar pipi. Yang kalah dapat pipi merah, yang menang dapat tawa. Semuanya rela. Apakah engkau mau menyebut itu hiburan halal? Kerumunan langsung pecah dengan tawa. Beberapa sampai terbatuk-batuk. Ada yang menepuk meja keras-keras dan ada pula yang hampir tersedak kopinya. Wajah si penjudi makin merah padam. Ia menatap Abu Nawas dengan jengkel, tapi tidak bisa menjawab cepat. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. Hiburan yang sejati adalah yang membawa kebaikan, bukan yang menambah kesedihan. Kalau engkau ingin tertawa, ada banyak cara. Berkumpul dengan kawan, bercerita, bernyanyi, bahkan bermain permainan yang tidak merugikan siapapun. Tapi kalau hiburanmu membuat satu orang tertawa, sementara yang lain menangis, itu bukan hiburan, itu penghinaan. Kerumunan langsung bertepuk tangan keras. Beberapa orang berseru, "Betul, betul sekali." Penjudi itu masih berusaha mencari alasan lain. Ia mengangkat tangannya, mencoba menenangkan kerumunan yang sudah hampir menyorakinya. Baiklah Abu Nawas, kau menang soal hiburan. Tapi aku punya satu pertanyaan lagi. Bukankah dalam peperangan pun ada yang kalah dan ada yang menang? Bukankah itu juga permainan untung-untungan? Kalau begitu, mengapa perang tidak dianggap haram, tapi judi dianggap haram? Kerumunan mendadak hening. Pertanyaan ini terdengar licik, tapi juga berat. Beberapa orang mengangguk. Ada yang berbisik, iya juga ya. Perang itu juga soal menang dan kalah. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia berdiri perlahan, melangkah ke tengah ruangan, lalu mengangkat tangannya agar semua orang diam. Suasana mendadak tenang. "Wahai sahabatku," katanya lantang, "perang terjadi untuk mempertahankan kehormatan, melindungi keluarga, menjaga negeri, atau menegakkan kebenaran. Itu pun sebuah musibah, bukan permainan. Tidak ada orang yang waras menganggap perang itu hiburan. Bahkan para pemenang perang pun masih menangis karena kehilangan keluarga dan sahabat." Kerumunan mengangguk-angguk, suara bisikan setuju mulai terdengar. Abu Nawas menatap penjudi itu tajam lalu menambahkan, "Engkau menyamakan perang dengan judi? Wah, logikamu sungguh aneh. Perang adalah ujian dari Tuhan, sedangkan judi adalah buatan manusia untuk merampas harta saudaranya sendiri. Perang terpaksa dilakukan demi mempertahankan hidup, sedangkan judi dilakukan demi memenuhi keserakahan. Bedanya seperti langit dan sumur kering." Kerumunan tertawa lagi mendengar perumpamaan itu. Ada yang berteriak, "Langit dan sumur kering, itu perumpamaan Abu Nawas yang baru." Si penjudi terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Abu Nawas lalu mendekatinya, menuk bahunya dengan lembut. "Saudaraku, engkau pintar mencari alasan, tapi alasanmu rapuh. Semakin engkau bicara, semakin jelas kelemahannya. Judi itu bukan hiburan, bukan sedekah, bukan takdir, bukan pula peperangan. Judi adalah cara mudah untuk merampas harta dengan senyum. Itulah hakikatnya." Kerumunan bersorak kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ada yang berdiri dan mengacungkan tangan, seolah-olah Abu Nawas baru saja memenangkan sebuah pertandingan tinju kata-kata. Namun, si penjudi belum selesai. Ia menunduk sebentar, menarik nafas dalam, lalu berkata dengan suara serak, "Abu Nawas, kau memang pintar, tapi aku masih punya satu alasan terakhir. Bagaimana kalau aku bilang berjudi itu melatih keberanian mengambil resiko? Bukankah dalam hidup kita memang harus berani mengambil resiko? Jadi, mengapa engkau menyalahkan kami?" Kerumunan terdiam lagi. Semua orang menunggu jawaban Abu Nawas, yang pasti akan lebih tajam dan lucu dari sebelumnya. Abu Nawas mengangkat alisnya, tersenyum nakal, lalu berkata pelan, "Ah, rupanya engkau masih punya senjata terakhir. Baiklah, mari kita lihat apakah resiko yang kau banggakan itu benar-benar bisa membela perjudian." Kerumunan bersiap-siap, tahu bahwa babak berikutnya akan semakin panas. Kerumunan semakin rapat, suasana makin panas.
Semua mata tertuju pada Abu Nawas dan si penjudi yang masih berusaha mencari celah untuk membenarkan perbuatannya. Penjudi itu menegakkan badan, lalu berkata dengan nada penuh percaya diri. Abu Nawas, dengarkan baik-baik. Berjudi itu bukan sekedar soal menang dan kalah. Ini tentang keberanian mengambil resiko. Tidak semua orang berani meletakkan uang mereka di meja permainan. Tidak semua orang berani menerima kenyataan kalah. Bukankah keberanian itu mulia? Jadi judi melatih kami untuk berani menghadapi resiko hidup. Kerumunan bergumam. Ada yang terlihat bingung, ada pula yang mengangguk pelan. Seolah-olah alasan si penjudi kali ini agak masuk akal. Abu Nawas tersenyum tipis, menatap wajah lawannya dengan penuh selidik. Wahai sahabatku, menarik sekali alasanmu. Engkau bilang berjudi melatih keberanian. Tapi aku ingin bertanya, keberanian yang seperti apa? Apakah keberanian untuk kehilangan harta tanpa usaha, ataukah keberanian untuk menunggu keberuntungan buta? Penjudi itu mencoba menjawab, keberanian menghadapi nasib Abu Nawas. Abu Nawas terkekeh pelan. Kalau begitu, mari kita uji. Apakah engkau cukup berani untuk berdiri di tengah jalan ramai? Lalu berkata kepada kereta kuda yang melaju kencang, aku percaya pada nasib. Kalau memang rezekiku panjang, aku tidak akan tertabrak. Apakah itu keberanian atau kebodohan? Kerumunan langsung pecah dengan tawa keras. Ada yang sampai menepuk-nepuk pahanya. Ada pula yang hampir jatuh dari bangku saking ngakaknya. Wajah si penjudi memerah. Ia berusaha menahan diri, namun jelas terlihat bibirnya bergetar. Itu berbeda, Abu Nawas, serunya. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum licik. Ya, berbeda. Karena apa yang kau sebut keberanian dalam judi sebenarnya bukan keberanian, melainkan nekat. Keberanian sejati adalah menghadapi hidup dengan usaha dan kerja keras, bukan menggantungkan nasib pada dadu atau kartu. Kerumunan langsung bersorak setuju. Seorang pemuda di sudut warung berteriak, betul, keberanian itu bangun pagi untuk bekerja, bukan begadang semalaman menunggu kartu bagus. Tawa pun kembali menggema, namun si penjudi masih mencoba bertahan. Abu Nawas, engkau memang pandai berbicara, tapi dengarkan aku. Berjudi juga mengajarkan kami untuk menerima kekalahan dengan lapang dada. Bukankah itu pelajaran hidup yang berharga? Tidak semua orang bisa ikhlas menerima kekalahan. Dengan berjudi, kami belajar mengikhlaskan. Kerumunan terdiam sejenak. Ada yang mengangguk pelan, berpikir bahwa kalimat itu terdengar bijak. Abu Nawas menoleh ke arah kerumunan lalu berkata lantang, benarkah? Kalau begitu, mengapa banyak penjudi yang ketika kalah justru marah-marah, membanting meja, bahkan menjual barang-barang rumah demi menutup kekalahan? Aku sering melihatnya. Ada yang menjual kambingnya, ada yang menjual tikar istrinya, ada pula yang meminjam uang tetangga lalu tidak bisa mengembalikan. Itu ikhlas atau itu rakus yang disamarkan? Kerumunan kembali tergelak. Seorang lelaki tua mengangkat tangan dan berseru, aku saksi Abu Nawas. Dulu tetanggaku kalah judi sampai genteng rumahnya pun dijual. Katanya ikhlas, tapi nyatanya menjerit-jerit tiap malam. Tawa semakin riuh. Abu Nawas menoleh lagi ke si penjudi. Wajahnya tenang, tapi suaranya tegas. Saudaraku, ikhlas itu tidak dilatih dengan merugikan orang lain. Kalau engkau ingin belajar ikhlas, lebih baik belajar bersabar ketika istrimu marah karena lupa belikan garam. Atau belajar menerima kalau hasil panenmu sedikit. Itulah ikhlas yang benar, bukan menggadaikan anak istri demi sebuah permainan, lalu menyebutnya pelajaran. Kerumunan bertepuk tangan keras. Beberapa bahkan berdiri dan bersorak, seolah-olah Abu Nawas baru saja mencetak gol kemenangan. Wajah si penjudi tampak semakin putus asa, namun ia masih mencoba tersenyum kecut. Baiklah Abu Nawas, engkau sudah membantah semua alasanku. Tapi coba jawab ini, kalau berjudi memang haram, mengapa banyak orang melakukannya? Bukankah sesuatu yang dilakukan banyak orang berarti ada kebenarannya? Kerumunan hening lagi. Beberapa orang tanpa penasaran menunggu jawaban Abu Nawas kali ini. Abu Nawas hanya tertawa kecil, lalu berkata dengan suara penuh sindiran. Kalau begitu, mari kita buat aturan baru. Kalau banyak orang malas, berarti malas itu baik. Kalau banyak orang berbohong, berarti bohong itu benar. Kalau banyak orang mencuri, berarti mencuri itu halal. Apakah itu yang kau maksud? Kerumunan langsung pecah lagi dengan tawa keras. Abu Nawas menambahkan, wahai sahabatku,
Kebenaran tidak diukur dari jumlah orang yang melakukannya, tapi dari apakah itu membawa berkah atau kerusakan. Orang yang lapar bisa saja ramai-ramai berebut makanan, tapi kalau yang mereka rebut adalah milik tetangga, apakah itu jadi halal hanya karena mereka banyak? Kerumunan bersorak lagi, kali ini lebih keras. Bahkan ada yang menirukan gaya bicara Abu Nawas sambil tertawa-tawa. Si penjudi akhirnya hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut lalu berkata pelan, "Saudaraku, aku bukan musuhmu. Aku hanya ingin engkau sadar bahwa alasan yang engkau pakai untuk membela judi hanyalah topeng yang rapuh. Semakin engkau bicara, semakin jelas kelemahannya. Tinggalkanlah kebiasaan itu sebelum semua yang engkau miliki habis terkuras. Sebelum anakmu lapar, sebelum istrimu menangis." Kerumunan terdiam. Kali ini dengan wajah serius, kata-kata Abu Nawas menancap dalam. Beberapa orang bahkan mengangguk pelan, seolah-olah sedang merenungkan nasib kerabat mereka yang hancur karena judi. Suasana berubah dari riuh menjadi hening. Si penjudi masih terdiam dan Abu Nawas kembali duduk dengan tenang sambil menyeruput kopi. Namun dalam hati semua orang tahu, perdebatan ini belum selesai. Si penjudi pasti masih menyimpan 1-2 alasan lagi yang akan ia keluarkan. Dan mereka semua menunggu bagaimana Abu Nawas akan kembali membantahnya dengan logika tajam dan humor yang mematikan. Malam itu, warung kopi semakin ramai. Kabar tentang perdebatan Abu Nawas dengan si penjudi sudah menyebar ke telinga banyak orang di desa. Mereka berbondong-bondong datang ingin menyaksikan bagaimana kelanjutannya. Si penjudi meskipun sudah beberapa kali dipermalukan oleh jawaban Abu Nawas, tetap tidak mau menyerah. Ia merasa harga dirinya dipertaruhkan. Dengan wajah setengah tersenyum, meski jelas terlihat kecut, ia kembali angkat bicara. "Abu Nawas," katanya lantang, "engkau memang pandai membolak-balik kata, tapi dengarkan baik-baik. Kalau berjudi benar-benar haram, mengapa Tuhan membiarkan ada orang yang menang besar? Bukankah kemenangan itu juga rejeki dari Tuhan? Kalau Tuhan tidak suka, tentu Dia bisa saja membuat semua penjudi kalah." Kerumunan langsung gaduh. Ada yang mengangguk pelan, ada yang berbisik, Iya juga." Sementara yang lain menunggu dengan penuh antusias bagaimana Abu Nawas akan mematahkan alasan ini. Abu Nawas tersenyum kecil lalu mengangguk. "Peranmu bagus sekali, tapi mari kita lihat bersama. Katamu menang judi adalah rejeki dari Tuhan. Kalau begitu, apakah engkau juga percaya bahwa pencuri yang berhasil membawa lari harta orang lain itu juga mendapat rejeki dari Tuhan?" Kerumunan langsung bersorak dan tertawa. Beberapa orang sampai berdiri menunjuk-nunjuk si penjudi sambil berkata, "Nah, El, jawab itu." Si penjudi buru-buru berkata, "Itu berbeda, Abu Nawas. Mencuri jelas salah, tapi berjudi kan atas kesepakatan. Tidak ada yang dipaksa." Abu Nawas tertawa pelan. "Kalau begitu, bagaimana dengan 2 pencuri yang sepakat membagi hasil curian? Apakah itu menjadi halal hanya karena keduanya sepakat?" Kerumunan langsung pecah lagi dengan tawa keras. Seorang pemuda bahkan sampai bertepuk paha sambil berseru, "Wah, matiku, tuh dia." Si penjudi gelagapan, wajahnya merah padam. Tetap saja Abu Nawas, judi itu permainan, tidak sama dengan mencuri." Abu Nawas mengangguk sambil menatapnya penuh selidik. "Iya, berbeda. Bedanya hanya pada wajahnya. Kalau mencuri, engkau ambil harta orang secara sembunyi-sembunyi. Kalau berjudi, engkau ambil harta orang secara terang-terangan, bahkan dengan tepuk tangan penonton. Tapi hakikatnya sama, mengambil milik orang lain tanpa memberi imbalan yang setara. Itu bukan rezeki, saudaraku, itu jebakan." Kerumunan langsung bersorak lebih keras. Beberapa orang bertepuk tangan, ada yang berteriak, "Betul, betul sekali." Namun si penjudi masih belum mau menyerah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara agak bergetar, "Kalau begitu Abu Nawas, bagaimana dengan pedagang? Mereka juga bisa untung besar, bisa juga rugi besar. Bukankah itu sama saja seperti berjudi? Sama-sama soal untung dan rugi, bukan?" Kerumunan mendadak hening. Pertanyaan itu cukup berat dan sebagian orang mengangguk-angguk kecil. Abu Nawas hanya tersenyum licik. Ia meneguh kopinya pelan lalu berkata lantang, "Saudaraku,
Perbedaan pedagang dan penjudi itu bagaikan bumi dan langit. Pedagang bekerja keras, menyiapkan barang, menawar harga, memikul dagangan, mencari pembeli. Kalau ia untung, itu karena usahanya. Kalau rugi, itu karena kesalahannya sendiri. Sedangkan penjudi hanya duduk menunggu angka atau kartu. Tidak ada kerja, tidak ada usaha, untungnya bukan hasil keringat, melainkan hasil keberuntungan. Itu sebabnya pedagang mendapat berkah, sedangkan penjudi mendapat musibah. Kerumunan langsung bersorak lagi. Seorang bapak tua berdiri sambil berkata keras-keras, "Aku berdagang sejak muda, Abu Nawas, kadang untung, kadang rugi, tapi setiap suap nasi yang saya makan rasanya tenang di hati. Tidak seperti saudaraku yang berjudi, tiap malam wajahnya pucat memikirkan hutang." Tawa dan tepuk tangan pun pecah lagi. Si penjudi terlihat makin terpojok, namun ia masih berusaha menyelamatkan dirinya. Ia berkata dengan suara lebih lirih, seolah mencoba membujuk Abu Nawas. "Abu Nawas, kau bilang judi itu musibah. Tapi bagaimana kalau seseorang memang mencari kesenangan sesaat? Bukankah hidup ini singkat? Mengapa tidak menikmatinya dengan cara yang ia sukai?" Abu Nawas tersenyum. Kali ini ia tidak langsung menjawab. Ia menatap kerumunan yang kini menunggu dengan tegang. Lalu ia berdiri, menepuk-nepuk jubahnya dan berkata lantang, "Saudaraku, kalau engkau berkata begitu, aku hanya ingin bertanya, apakah engkau rela menukar kebahagiaan satu malam dengan kesengsaraan seumur hidup? Apakah engkau mau menjual ketenangan anak istrimu demi beberapa saat tertawa di meja judi?" Kerumunan mendadak hening. Kata-kata Abu Nawas menusuk hati mereka. Ia melanjutkan dengan suara lebih lembut tapi tegas. "Orang yang berjudi memang bisa tertawa sebentar, tapi setelah itu, tangis yang panjang menanti. Hidup ini singkat benar, maka seharusnya dipenuhi dengan kebaikan, bukan dengan menambah beban dosa dan penyesalan." Kerumunan bertepuk tangan. Kali ini bukan sekadar karena lucu, melainkan karena tersentuh. Banyak yang mengangguk pelan, wajah mereka serius, merenungi nasihat Abu Nawas. Si penjudi menunduk, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kali sejak perdebatan dimulai, ia tampak goyah. Namun, Abu Nawas tahu masih ada alasan terakhir yang akan keluar dari mulutnya. Dan kerumunan pun menunggu dengan jantung berdebar untuk melihat bagaimana Abu Nawas akan menutup babak perdebatan ini dengan pukulan telak berikutnya. Warung kopi malam itu benar-benar seperti gelanggang perdebatan. Orang-orang berdesakan sampai keluar pintu. Bahkan ada yang berdiri di jendela demi mendengarkan setiap kata dari Abu Nawas dan si penjudi. Si penjudi meski sudah kalah telak di beberapa babak, masih belum rela mengangkat bendera putih. Ia menghela napas panjang lalu berkata dengan suara lantang, berusaha terdengar meyakinkan. "Abu Nawas, kau memang pintar berbicara, tapi coba pikir baik-baik. Kalau judi benar-benar haram, mengapa ada tempat khusus untuk berjudi? Mengapa orang-orang kaya, bahkan para bangsawan ada yang ikut main? Kalau itu haram, tentu mereka tidak akan berani melakukannya. Bukankah sesuatu yang dipakai oleh orang besar, tandanya tidak seburuk yang kau katakan?" Kerumunan berdesis. Pertanyaan ini terdengar cukup berbobot. Ada beberapa orang yang saling pandang seakan ragu. Abu Nawas hanya tersenyum santai, bahkan sempat menyesap kopinya dulu sebelum menjawab. Lalu ia berkata pelan tapi tajam, "Wahai saudaraku, jadi, menurutmu kalau orang kaya melakukan sesuatu berarti itu benar? Kalau begitu, kalau besok para bangsawan ramai-ramai mencuri kambing di pasar, apakah mencuri kambing jadi halal? Kalau mereka ramai-ramai berbohong di pengadilan, apakah bohong jadi suci? Dan kalau mereka ramai-ramai malas bekerja, apakah malas jadi ibadah?" Kerumunan langsung pecah dengan tawa keras. Ada yang sampai terjatuh dari bangku karena tidak kuat menahan tawa. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. "Orang kaya dan bangsawan hanyalah manusia. Mereka bisa salah, bahkan bisa lebih salah dari orang biasa. Karena kesombongan sering menutup akal sehat, jangan jadikan mereka ukuran benar atau salah. Kebenaran itu tetap kebenaran, meski hanya sedikit orang yang melakukannya. Kesalahan tetap kesalahan." Meski orang sekampung melakukannya, kerumunan bersorak. Seorang lelaki berteriak, "Benar, kalau begitu biarlah sedikit orang yang benar daripada ramai-ramai salah." Si penjudi terdiam, tapi kemudian berusaha tersenyum kecut.
Baiklah Abu Nawas, katamu judi merugikan. Tapi bagaimana dengan mereka yang menang besar? Bukankah itu membawa kebahagiaan bagi keluarganya? Bayangkan, ada orang miskin yang menang judi lalu bisa memberi makan anak istrinya. Bukankah itu kebaikan? Kerumunan mendadak hening. Beberapa orang tampak merenung. Pertanyaan ini terlihat manis, seakan-akan membela kaum miskin. Abu Nawas menatap penjudi itu lama sekali, lalu berkata pelan, "Saudaraku, apakah engkau tahu dari mana datangnya uang kemenangan itu? Dari kantong siapa ia keluar? Kalau seorang miskin menang, itu berarti ada orang miskin lain yang kalah. Jadi, apakah engkau mau menyebut itu kebaikan? Seorang ayah bisa memberi makan anaknya, sementara ayah lain pulang dengan tangan kosong, istrinya menangis dan anaknya lapar. Apakah itu namanya berkah ataukah kutukan?" Kerumunan bergemuruh. Beberapa orang mengangguk keras. Wajah mereka serius. Ada pula yang berbisik, "Benar, benar, itu bukan rejeki, itu merampas." Abu Nawas menambahkan dengan suara lantang, "Rejeki sejati adalah yang datang dari kerja keras, dari peluh, dari kejujuran. Rejeki yang datang dari kesedihan orang lain bukan rejeki, tapi racun yang manis di awal dan pahit di akhir." Kerumunan langsung bertepuk tangan. Suasana jadi haru. Ada beberapa orang yang menunduk, mungkin teringat keluarganya sendiri yang pernah dirugikan oleh judi. Wajah si penjudi makin pucat, tapi ia belum menyerah. Ia mencoba lagi kali ini, dengan suara yang sedikit bergetar. "Kalau begitu Abu Nawas, mengapa Tuhan tidak langsung melarang kami dengan suara yang jelas terdengar? Mengapa Dia biarkan kami bermain? Baru setelah kalah kami menderita? Kalau judi benar-benar buruk, seharusnya Tuhan langsung menutup jalan itu." Kerumunan terdiam. Pertanyaan ini berat. Ada yang mengangguk kecil, seolah setuju. Semua menunggu jawaban Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum lebar lalu berdiri. Ia menatap semua orang satu persatu sebelum menjawab dengan suara lantang. "Wahai sahabat-sahabatku, Tuhan itu Maha Adil. Dia membiarkan jalan baik dan jalan buruk terbuka, supaya manusia bisa memilih. Kalau semua jalan buruk ditutup, maka kita semua hanyalah robot, bukan manusia. Justru di sanalah ujian kita. Apakah kita memilih jalan yang benar atau jalan yang berjerumuskan?" Kerumunan terdiam, mendengarkan dengan hikmat. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau Tuhan membiarkan ada api, apakah itu berarti kita boleh membakar rumah tetangga? Kalau Tuhan membiarkan ada ular, apakah itu berarti kita boleh memeliharanya di bantal? Tidak. Tuhan memberi akal untuk memilih, memberi hati untuk merasa. Maka siapapun yang memilih judi, ia sendiri yang menjerumuskan dirinya." Kerumunan bersorak, suara tepuk tangan menggema. Ada yang sampai berseru, "Allahu Akbar." Benar sekali. Si penjudi akhirnya terlihat benar-benar goyah. Kepalanya tertunduk, matanya berair, tapi bibirnya masih berusaha membuka. Seolah-olah ada satu alasan terakhir yang ingin ia lontarkan. Dan kerumunan tahu, Abu Nawas belum selesai. Masih ada babak pamungkas yang lebih dahsyat menunggu. Malam semakin larut, namun warung kopi justru makin penuh. Orang-orang berdesakan. Bahkan ada yang rela berdiri di luar sambil menjulurkan kepala ke jendela. Semua ingin menyaksikan bagaimana si penjudi berusaha mempertahankan argumennya dan bagaimana Abu Nawas akan mematahkan dengan logika tajam yang selalu dibalut humor. Si penjudi menarik nafas panjang, wajahnya pucat, namun ia masih mencoba menyembunyikan kegugupannya. Dengan suara yang dipaksakan tegar, ia berkata, "Abu Nawas, katamu judi itu merusak, tapi dengarlah, bagi sebagian orang, berjudi itu satu-satunya harapan untuk cepat kaya. Mereka tidak punya tanah, tidak punya pekerjaan tetap. Dengan berjudi, siapa tahu mereka bisa menang besar. Kalau ada jalan cepat untuk lepas dari kemiskinan, mengapa tidak dicoba? Bukankah itu lebih baik daripada hidup miskin selamanya?" Kerumunan bergumam. Pertanyaan ini berat. Ada beberapa orang miskin di kerumunan yang wajahnya tampak berubah, seolah-olah ikut berharap pada jalan cepat itu. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bangkit berdiri, menepuk-nepuk jubahnya, lalu melangkah ke depan kerumunan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Saudaraku, aku ingin bertanya, kalau ada seorang ayah yang lapar dan tidak punya makanan, lalu ia masuk rumah tetangga untuk mencuri roti,
Apakah engkau mau berkata itu benar karena tujuannya mengenyangkan anaknya? Tidak, mencuri tetap mencuri, meski tujuannya mengenyangkan. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Abu Nawas melanjutkan, begitu pula dengan judi. Kau menyebutnya jalan cepat menjadi kaya, tapi aku sebut itu jalan tercepat menjadi miskin. Kenapa? Karena 1 orang menang, 10 orang lain kalah. Kemenanganmu bukan datang dari kerja keras, melainkan dari air mata saudaramu sendiri. Apa engkau mau menyebut itu rezeki? Kerumunan langsung bersorak. Betul, betul sekali. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berjalan perlahan di tengah kerumunan menuju arah seorang pemuda kurus di pojok warung. Engkau katakan apa yang kau rasakan kalau kalah judi. Pemuda itu menunduk lalu menjawab lirih. Sedih Abu Nawas marah pada diri sendiri, malu pada keluarga. Abu Nawas tersenyum lalu menoleh ke penjudi. Lihatlah saudaraku, kau sebut judi sebagai harapan, tapi yang ditinggalkannya hanyalah kesedihan. Orang yang berharap kaya malah terjebak hutang. Orang yang ingin bahagia malah pulang dengan air mata. Itu bukan harapan, itu jebakan. Kerumunan bergemuruh, suara tepuk tangan bergema. Si penjudi menggigit bibirnya, namun ia masih mencoba berdalih. Kalau begitu Abu Nawas, bagaimana dengan orang-orang yang benar-benar berhasil? Ada yang menang besar sekali, sampai bisa membeli rumah. Apakah engkau berani mengatakan itu bukan rezeki? Abu Nawas terkekeh, lalu menjawab dengan tenang. Kalau ada seorang pencuri berhasil membawa emas kepal, apakah itu rezeki? Kalau ada seorang perampok berhasil kabur dengan karung gandum, apakah itu rezeki? Tidak, itu hanya tampak seperti rezeki, padahal racun. Begitu pula dengan kemenangan judi. Apa gunanya rumah besar kalau di dalamnya selalu ada pertengkaran karena uang kotor? Apa gunanya emas berkilau kalau hatinya gelisah, takut jatuh miskin lagi? Kerumunan mengangguk-angguk serius. Beberapa orang terlihat menunduk, merenung dalam hati. Si penjudi semakin terpojok, wajahnya basah oleh keringat, namun masih ada keberanian tersisa di matanya. Ia berkata pelan, hampir seperti merintih. Tapi Abu Nawas, bukankah semua orang berhak memilih jalan hidupnya sendiri? Kalau seseorang memilih berjudi, itu urusannya dengan Tuhan. Mengapa engkau repot-repot menentangnya? Kerumunan hening. Pertanyaan ini terdengar lembut, namun menusuk. Semua menunggu jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk pelan. Ia menarik kursi, lalu duduk kembali. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, benar, setiap orang berhak memilih jalannya sendiri. Tapi ingat, setiap pilihan punya akibat, dan akibat itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang di sekitarnya. Seorang ayah yang berjudi, apakah tanggung jawabnya hanya untuk dirinya sendiri? Tidak, ia punya anak yang harus diberi makan, istri yang harus diberi nafkah. Kalau ia kalah dan harta habis, siapa yang menanggung akibatnya? Anak dan istrinya. Jadi, jangan bilang itu urusan pribadi, itu urusan keluarga, bahkan urusan masyarakat. Kerumunan langsung bergemuruh. Ada yang bertepuk tangan keras, ada pula yang berseru. Benar, itu bukan urusan pribadi lagi. Abu Nawas menambahkan kali ini dengan suara lantang. Wahai sahabat-sahabatku, jangan tertipu oleh rayuan judi. Ia menawarkan kesenangan sesaat, lalu menukar dengan penderitaan panjang. Ia menjanjikan harapan cepat kaya, lalu menghadiahkan hutang dan kehinaan. Judi itu bukan pintu rejeki, melainkan pintu kesengsaraan. Kerumunan bersorak lebih keras dari sebelumnya. Suara tepuk tangan, tawa, dan sorakan bercampur jadi satu. Si penjudi terdiam, matanya berkaca-kaca, suaranya tercekat di tenggorokan. Semua orang tahu argumennya makin lama makin lemah, sementara Abu Nawas semakin kokoh. Namun, kerumunan juga sadar perdebatan ini belum selesai. Si penjudi pasti masih akan mengeluarkan 1-2 alasan terakhir, entah dari mana ia menggali. Dan mereka semua menunggu dengan penuh antusias, ingin tahu bagaimana Abu Nawas akan memberi pukulan pamungkas. Warung kopi itu semakin sesak, bahkan ada beberapa orang naik ke genteng hanya untuk bisa melihat perdebatan. Udara malam yang biasanya dingin terasa panas oleh sorakan dan ketegangan. Si penjudi duduk gelisah menggenggam gelas kopinya sampai bergetar. Namun, matanya masih menyimpan sisa keberanian.
Ia belum mau menyerah. Dengan suara serak ia berkata, "Abu Nawas, aku akui banyak orang celaka karena judi. Tapi jangan lupakan satu hal, judi juga bisa mempererat persaudaraan. Lihat saja orang-orang berkumpul, tertawa, minum bersama, berbagi kartu atau dadu. Mereka jadi akrab, jadi saudara. Apa salahnya kalau kebersamaan lahir dari meja judi?" Kerumunan terdiam. Beberapa orang bahkan mengangguk samar karena memang ada kalanya permainan judi tampak penuh tawa dan keakraban. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu tersenyum sinis. Ia berdiri sambil mengangkat tangannya seolah meminta perhatian semua orang. "Wahai sahabatku, izinkan aku bertanya. Kalau ada sekelompok pencuri berkumpul di malam hari, saling berbagi cerita, saling tertawa, saling mendukung saat membobol rumah orang, apakah itu yang kau sebut persaudaraan?" Kerumunan langsung tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas melanjutkan dengan tegas. "Persaudaraan sejati tidak dibangun di atas dosa. Itu hanya ilusi. Kau menyebut mereka tertawa bersama di meja judi? Ya, tertawa sebelum kalah. Setelah itu apa? Mereka saling benci, saling curiga, bahkan saling hutang. Persaudaraan macam apa yang dibangun di atas kerugian saudaranya sendiri?" Sorakan menggema. Seorang lelaki tua di pojok warung berdiri sambil berkata, "Benar, aku punya tetangga yang bersahabat erat, tapi setelah sering main judi, mereka bermusuhan gara-gara uang taruhan." Abu Nawas mengangguk sambil menatap penjudi. "Lihatlah, bukti nyata ada di depan mata. Persaudaraan sejati lahir dari tolong-menolong, dari berbagi rizki, bukan dari saling merampas harta lewat meja judi." Wajah si penjudi semakin merah. Ia mulai terbata-bata, tapi masih mencoba bertahan. "Baiklah Abu Nawas, kalau semua argumenmu benar, kenapa banyak orang tetap memilih berjudi? Kalau memang judi begitu buruk, seharusnya semua orang meninggalkannya, bukan? Kenyataannya dari kampung ke kampung, judi tetap hidup. Apa itu tidak berarti ada sesuatu yang baik di dalamnya?" Kerumunan mendengus. Pertanyaan itu licik. Seolah-olah kejahatan bisa dibenarkan hanya karena banyak orang melakukannya. Abu Nawas tertawa kecil, lalu ia menoleh kepada kerumunan sambil menunjuk langit yang penuh bintang. "Wahai sahabat-sahabatku, mari kita jujur. Banyak orang berbohong. Apakah berarti bohong jadi benar? Banyak orang malas. Apakah malas itu tiba-tiba mulia? Banyak orang berdosa. Apakah dosa jadi halal hanya karena ramai-ramai dilakukan? Tidak. Kebenaran tidak pernah diukur dari jumlah pengikutnya. Kalau benar itu diukur dari banyaknya orang, maka keledai pun bisa jadi guru besar, sebab ia punya kawan satu kandang yang ramai." Kerumunan meledak dengan tawa keras, bahkan beberapa hampir jatuh dari kursi. Abu Nawas menambahkan dengan nada tajam, "Janganlah kita tertipu oleh jumlah. Kebenaran tetap kebenaran, meski hanya satu orang yang mengamalkannya. Dan kebatilan tetap kebatilan meski satu pasar penuh orang melakukannya. Kalau kau bilang judi itu baik hanya karena banyak orang suka, sama saja kau bilang penyakit menular itu sehat hanya karena banyak orang yang kena." Kerumunan bersorak setuju. Suara tepuk tangan bergema panjang. Si penjudi semakin terpojok, namun ia masih ingin melawan. Kali ini dengan suara yang lebih lirih, hampir seperti orang yang sedang memohon. "Abu Nawas, kalau begitu apa tidak ada harapan sama sekali bagi orang yang sudah terlanjur berjudi? Bukankah Tuhan Maha Pengampun? Kalau memang judi seburuk yang kau katakan, bagaimana nasib orang-orang yang sudah kecanduan? Apakah mereka sudah pasti celaka?" Kerumunan hening. Pertanyaan ini terasa berbeda. Bukan lagi sekedar membela diri, melainkan seperti jeritan hati seorang yang terjebak dalam dosa. Abu Nawas menatap penjudi itu lama sekali. Senyumnya kali ini bukan sinis, melainkan lembut. Ia lalu berkata dengan suara penuh kasih, "Saudaraku, benar Tuhan Maha Pengampun. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tak bisa diampuninya. Selama kita mau bertaubat sungguh-sungguh, jalan kembali selalu terbuka. Tapi syaratnya satu, berhenti. Jangan kau terus berenang di lumpur sambil berteriak minta bersih. Tidak mungkin kau kering kalau masih betah mandi di lautan judi." Kerumunan terdiam. Banyak yang menunduk merenungkan kata-kata itu. Ada yang tampak matanya berkaca-kaca, terutama para lelaki yang diam-diam pernah kecanduan judi. Abu Nawas lalu mengangkat tangannya,
Suaranya lantang menggema. Ketahuilah, judi bukanlah hiburan, bukanlah harapan, bukanlah persaudaraan. Judi adalah jebakan yang menipu. Tapi siapapun yang mau kembali, Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya. Jangan takut, jangan malu. Lebih baik berhenti sekarang daripada menyesal di akhirat kelak. Kerumunan langsung berdiri, bersorak keras sambil bertepuk tangan. Ada yang berteriak, Allahu Akbar. Ada pula yang berteriak, benar sekali Abu Nawas. Si penjudi terdiam, matanya basah. Ia menunduk dalam-dalam, entah karena malu, entah karena hatinya mulai luluh. Semua orang menunggu apakah ia akan tetap melawan atau akhirnya menyerah. Dan malam itu, warung kopi berubah menjadi medan pertarungan. Bukan sekadar logika, tapi juga hati nurani. Malam semakin larut, namun suasana warung kopi justru kian panas. Orang-orang menahan napas, mata mereka tertuju pada si penjudi yang masih menunduk. Semua menunggu keputusan. Apakah ia akan tetap melawan atau akhirnya mengaku kalah di hadapan Abu Nawas? Dengan suara lirih, penjudi itu berkata, Abu Nawas, aku sudah mendengar semua jawabanmu. Lidahku ingin berdebat, tapi hatiku mulai goyah. Kau benar, aku sudah kehilangan banyak hal karena judi, harta, sahabat, bahkan kehormatan. Tapi entah kenapa, aku masih saja ingin kembali. Seperti ada tali yang menarikku. Bagaimana aku bisa lepas dari belenggu ini? Kerumunan terdiam, suasana berubah haru. Pertanyaan itu bukan lagi jebakan logika, melainkan jeritan seorang manusia yang benar-benar terjerat. Abu Nawas tersenyum lembut, lalu bangkit berdiri. Dengan langkah pelan, ia mendekati si penjudi. Tangannya menepuk bahu lawannya. Suaranya tenang tapi menggetarkan hati. Saudaraku, tali yang menarikmu itu namanya nafsu. Ia manis di awal, pahit di akhir. Kalau kau ingin lepas, jangan kau lawan nafsu dengan nafsu. Lawanlah dengan tekad dan doa. Jangan duduk di meja judi lagi. Jangan dekati tempat-tempatnya. Jangan berkawan dengan orang yang menjerumuskanmu ke sana. Gantilah dengan majelis ilmu, dengan kerja halal, dengan sahabat yang baik. Maka perlahan tali itu akan putus dengan sendirinya. Mata si penjudi mulai berkaca-kaca, tangannya gemetar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Abu Nawas melanjutkan kali ini dengan suara lebih lantang ditujukan kepada semua orang di warung kopi. Wahai saudara-saudara, dengarlah baik-baik. Judi itu bukan hanya persoalan menang atau kalah. Ia persoalan hati, persoalan hidup, persoalan akhirat. Satu kemenangan semalam bisa menghancurkan 10 tahun kerja keras. Satu kekalahan bisa merusak keluarga. Jangan pernah tertipu oleh cahaya palsu yang ia tawarkan. Kalau kau ingin bahagia, carilah di jalan yang halal. Sebab rizki halal itu berkah meski sedikit. Sedangkan rizki judi itu kutukan meski tampak berlimpah. Kerumunan bergemuruh. Ada yang meneteskan air mata, ada yang berteriak takbir, ada pula yang saling berpelukan. Si penjudi akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia menatap Abu Nawas dengan suara parau. Abu Nawas, aku menyerah. Aku kalah. Bukan hanya kalah berdebat, tapi kalah melawan kebenaran. Mulai malam ini, aku berjanji akan meninggalkan judi. Doakan aku, wahai Abu Nawas. Kerumunan langsung berdiri. Tepuk tangan menggema seperti guntur. Ada yang berteriak, Allahu Akbar. Ada pula yang bersorak, hidup Abu Nawas. Abu Nawas menepuk bahu si penjudi sekali lagi, lalu berkata lembut, bukan aku yang menang, saudaraku. Yang menang adalah kebenaran dan kau tidak kalah. Justru kau menang karena berani mengakui kesalahanmu. Ingatlah, orang yang berhenti dari dosa lebih mulia daripada orang yang tetap membenarkan dosanya. Si penjudi menunduk. Kali ini bukan karena malu, melainkan karena rendah hati. Malam itu, warung kopi berubah menjadi majelis ilmu. Orang-orang pulang dengan hati yang lebih terang, membawa pesan kuat dari perdebatan itu. Judi bukan sekedar hiburan, melainkan jebakan yang menelan hidup manusia. Dan sejak malam itu, si penjudi benar-benar berubah. Ia tak pernah lagi terlihat di meja taruhan. Ia memilih bekerja keras meski sederhana. Dan setiap kali ditanya orang tentang alasannya berhenti, ia hanya menjawab singkat. Karena aku pernah kalah telak, bukan kalah di meja judi,
tapi kalah berdebat dengan Abu Nawas. Kerumunan selalu tertawa mendengar jawabannya. Tapi di balik tawa itu, tersimpan pelajaran besar yang tak akan pernah dilupakan. Kemenangan sejati bukanlah menang dari sesama manusia, melainkan menang melawan hawa nafsu sendiri.